Jadi yang serius lain dari kita adalah ya, buku tidak salah. Buku tidak salah. Ya, Pemikiran malam ini Richmond konsep kita di situ. sebelum 11 Maret tidak salah. Justru setelah 11 Maret itu yang kemudian kita ragukan sebagai original Richmond Meskipun Sianipar. kami menghormati Mas Refli terhadap sikap dari Pak Anton Permana, Gus Nur yang kemudian melakukan sesuatu terhadap buku itu silakan. Silakan. Tapi saya yang ikut terutama yang buku Jokowi White Paper terutama karena di situ ada tulisan saya juga. Ya janganlah itu naskah ilmiah. Naskah pengetahuan yang kami susun dengan sebuah hal yang research yang cukup panjang. Ya bahkan di buku Gibran Endgame itu pun itu ada data-data yang saya support ke sana. Gitu. Jadi saya tetap menyatakan jangan salahkan bukunya. Teknis ya ini saya jelaskan. Dia mengatakan soal translasi. Translasi itu perubahan istilahnya teknisnya. Kemudian 2 soal rotasi. Rotasi itu perputaran. Kalau dia mengatakan itu untuk ijazah yang disebut diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April, itu pasti hanya translasi saja. Karena translasi itu perubahan dari gambar yang bentuknya miring kayak trapesium itu, kemudian dibenarkan atau dikoreksi, translasi itu dikoreksi. Dan yang mengkoreksi pun itu orang yang nggak proper, namanya Andi Aswan. Itu di depan Istana Wapres, respon itu mengatakan juga, embos ada di kiri bawah pojok. Salah. Embosnya itu ada di tanda tangan rektor bukan, Pak Teguh. Bukan di pojok kiri bawah, mohon. Gitu loh, dan satu hal sebenarnya, dia juga membantah soal lintasan karena kurang korek lihat-lihatnya. Padahal itu dia yakin sekali kan. Cuma yang dia tidak bantah adalah foto. Fotonya, jadi fotonya tetap nggak berubah. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Jumpa meneh. Meneh, soalnya sama. Bersama warrior yang tersisa. Bersama Jogja Connection. Jogja Connection karena kemarin UGM Connection tapi rupanya satu lepas. Maka kemudian sekarang tinggal Jogja Connection ya kan. Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo. Itu Jogja Connection. Dan kita baru bentuk Troya ya. Troya itu Tifa Roy's Advocates. Menceritakan soal kuda Troya. Ya, menembus benteng musuh. Yang musuh bagi Troy. Gitu. Jadi itu legenda Yunani, Achilles. Kalau Achillesnya sih mati, tapi Troyanya itu asbab menangnya. Mas Roy, kita sedang berada di suatu tempat ya, seperti biasanya banyak buka puasa ya. Mas Roy ini bisa 30 dalam buka puasanya. Sebulan. 30 itu sebulan. Hari ini ada 5. Hari ini ada 5 ya. Kita tapi tetap bertemu kita di satu tempat untuk omon-omon lah. Tadi ada yang buka puasa siang. Tapi nggak buka. Ada ulang tahun teman tadi. Ulang tahun Tadi menganggap bahwa buka itu bisa kapanpun. Terus ada teman-teman aksi di Kutrik tadi. Terus ada bersama salah satu komunitas klub mobil tua. Ada Pak Kakor Lantas di situ. Ada Pak. Tapi tempat ini jangan disebut namanya. Nggak usah. Ada Pak Irjen Agus Suryo tadi. Sama Mas Suryo nih tadi. Luar biasa. Terus tempat ini nggak usah disebut. Jangan. Benar-benar jangan disebut. Nggak disebut. Meskipun ada gambar. Nggak boleh. Nggak boleh karena itu kita menghormati tuan rumah. Privasi gitu ya. Apa Mas kok malah ngobrol soal tempat ini? Sebelum kita mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan. Kan coba bayangkan kita ini membuat pertanyaan aja agak susah, ya kan? Tapi paling gampang ada apa dengan Richmond? Ada apa? A2R. Ada apa dengan cinta kan? Gitu. Ada apa dengan Roy Suryo yang cinta Richmond? Tapi nggak usah dikatakan apa yang dikatakan cinta terhadap Rangga. Rangga, jahat. Kamu itu jahat. Enggak jahat. Untung kita nonton AADC 2 ya. Jadi kita memaklumi lah. Kalau saya sih terus terang benar loh. Saya bilang di mana-mana. Kalau kita bicara ADC itu agak unsur kebetulannya tinggi banget. Iyalah. Satu di New York, bisa di Jogja ketemu. Ya namanya film Mas. Namanya film. Tapi ini bukan kebetulan. Kita ini soal serius ya. Kita sih sudah pernah menanggapi soal ini. Tapi sama Mas. Sama. Satu di Jakarta, terus tiba-tiba yang satu sudah di Solo. Luar biasa. Besoknya tiba-tiba di Jakarta lagi udah. Itu juga luar biasa. Tapi udahlah. Tapi kan New York Jogja beda lah. Ada New York, Jogja juga ada New York. New York Jakarta International Airport itu juga New York. Jadi setelah berapa hari ini ada satu hal yang saya memulai dengan statement begini, Mas Roy ya. Saya lihat ada kemarahan massal terhadap Richmond. Salah satu kemarahan itu misalnya diungkapkan oleh Gus Nur. Betul, dengan membakar Gibran Endgame. Lalu Anton Permana membuang buku dua Jokowi's White Paper dibuang, padahal kasihan bukunya nggak salah dengan Gibran Endgame. Nah, dalam kesempatan ini sobat sekalian ya di channel-channel yang ada, kami ingin mengatakan bahwa
bukunya nggak salah. Tidak salah. Dan Rismon itu benar adanya. Iya. Yang salah. Saya benar loh ya, iya. swear nih Mas Refli. Saya mengatakan ya bahwa buku Jokowi White Paper, bahkan buku Gibran Endgame itu nggak salah. Nggak salah. Kasihan kalau bukunya dibuang, dibakar. Iya. Itu nggak salah karena itu ditulis masih dengan rasio dan pemikiran yang masih benar. Yang benar. Respon yang kalau kata yang tidak ada tekanan. Iya, yang kalau tidak ada, kalau kata Pak Komjen Ugroseno, iya. itu respon zaman masih prabayar. Oh, ya. Setelah tanggal 13 apa berapa ya? 11 Maret. Dia menjadi pasca bayar. Nah, itu jadi beda antara respon prabayar dan pasca bayar. Ini bercandaan aja. Ini candaan ya, jangan dianggap bayar apa. Nanti gitu ada yang tanya. Enggak, sama sekali enggak. Ini kita ngomong tentang pulsa soalnya. Oh iya, lain ya. Nah, jadi sobat era sekalian ya. Ini kita ingin mengatakan bahwa siapapun Anda yang memiliki buku Jokowi's White Paper itu bacalah dengan baik dan semua yang ditulis itu berdasarkan pendekatan saintifik, persis, scientific approach. Ya. Soal apakah kadar saintifiknya tebal, tipis dan lain sebagainya itu bukan urusan kita, tapi itu kan style penulis. Ya, lalu juga ada yang catatan kaki, ada catatan dalam, itu soal styling ya. Tapi intinya adalah apa yang dituliskan itu sejalan dan tidak ada yang salah dengan itu karena itu kami tulis, kami ya. Jadi saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon ya, kami tulis dengan standar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga pengambilan kesimpulan, hipotesis dan lain sebagainya kan. Nah, Rismon juga sama. Dia menulis itu dalam kondisi yang betul-betul bugar secara intelektual, secara basis pengetahuan dan lain sebagainya. Termasuk ketika menulis Gibran Endgame. Ya, itu bugar ya? Bugar juga. Berarti kalau sekarang nggak ngakuin, ya itu berarti there must be something wrong. Ya kan? Nah, kita melihat ini adalah ini kan gejala common sense saja. Persis. Kita mengatakan gini, kalau dia menulis 400 halaman di Jokowi harus lebih ya kan? Terus 200 sekian halaman di Gibran Endgame ya. Dan kemudian dia bantah semua. Rasanya justru itu membuat dia menjadi peneliti yang tidak kredibel. Iya. Masa peneliti yang kredibel bisa menyampaikan hal yang dia yakini 11.000 triliun persen yakin ijazah palsu, tiba-tiba sekarang berbalik. Iya, berbalik hanya dalam tempo kira-kira paling lama dia bilang paling lama 3 bulan kan, ya, 2 minggu 1-2 bulan terakhir lah katanya. Ya. Kan? Dan lucunya lagi, setelah itu kan katanya mau menuliskan. Gitu. Dan nanti akan dituliskan paling enggak setahun lagi. Ya, menulis. Nah, berarti kan kesimpulan dulu sudah ketemu baru nulis kan? Iya. Nah, ini yang enggak lucu lagi kan? Menulis sebuah bantahan di mana kesimpulannya sudah terlebih dahulu. Oh, ini kan membagongkan. Iya. Jadi karena itu, jadi kalian ya teman-teman yang memiliki buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper dijaga. Itu akan menjadi barang yang mahal. Karena itulah Rismon yang sebenar-benarnya. Persis. Nah, setelah itu barangkali sudah uncontrollable. Jadi makanya waktu press conference pertama dari Bala RRT kita tidak langsung menjudgment pengkhianat dan lain sebagainya. Kita berusaha menyelami what happened, apa yang terjadi. Persis. Tetapi karena sudah tidak bisa lagi dihubungi, ya sudah akhirnya kita putuskan. Kemudian Mas Roy dengan Dr. Tifa mencabut mandat Bala RRT. Kita mengembalikan mandat itu ke Rismon. Kemudian kita bentuk Troya. Betul. Tim atau itu namanya Tifa Roy Advocate. Tifa Roy's Advocate. Dan tadi kata Mas Refli ini benar, teman-teman semua. Jadi artinya apa? Buku itu akan menjadi Rismon. Resiko omon-omon. Riset monumental. Oh, luar biasa. Ya, memang nanti akan menjadi sejarah ya. Betul, dua buku itu. Ada tambahan agak promosi sedikit. Apa itu? Ada 2 dari Dr. Tifa. Ya, betul. Yang apa? Yaitu Otak Politik Samurai. Jokowi dan Samurai Akademik, ya, Dr. Tifa. Jadi dalam ketika mereka itu tersangkakan, di mana sulit sesungguhnya untuk berpikir, RRT tetap berpikir dan kemudian menghasilkan 4 buku so far. Jokowi's White Paper yang ditulis oleh 3 orang secara bersama-sama, kemudian Otak Politik Jokowi yang ditulis oleh Dr. Tifa, kemudian Samurai Akademik Dr. Tifa ditulis oleh seseorang tapi tentang Dr. Tifa. Kemudian terakhir adalah Gibran Endgame. Nah, itu yang ditulis oleh Rismon Sianipar, dan salah satu yang dia ambil adalah hasil Anjang sana. Mas Roy saya ke Sydney. Dan itu nanti akan terbit bukunya juga. Dalam judul Gibran Black Chapter. Black Chapter. Jadi chapter merupakan satu bagian dari itu kan rencananya dulu kan kami ini bertiga mau nulis buku
satu lagi Gibran Black Paper. Iya. Tapi kemudian Bang Respon kan karena udah jadi naskahnya duluan, keluarlah sebagai Endgame. Ya. Kemudian Dr. Tifa menyusul yang nomor 2. Ya. Ya, kemudian saya yang nomor 3. Tapi sebenarnya Dr. Tifa belum juga. Belum juga, ya karena yang, belum merupakan bagiannya yang bagiannya Gibran belum. Yang muncul kan otak politik Jokowi. Oh iya, iya. Bukan Gibran Black. Makanya kenapa namanya Respon itu belakangnya Sianipar, Bang. Kenapa? Karena siap dianalisis para netizen. Oh, itu Sianipar. Iya, biar gak terlalu sepaneng serius gitu ya netizen itu ya gitu. Jadi biar dari kita kalau begitu kita bisa apa? Bisa buat pantun nih. Apa itu kan? Nah, ini pantunnya adalah ya kan? Soal gini ya kan? Gini. Bertemu Respon Sianipar. Oke. Saat kita sedang safar. Safar kan? Safar. Ya, saat kita sedang safar. Ya. Kalau perlu Anda lapar, ya, cepat makan nanti tepar. Ya, nanti supaya tidak tepar ya. Ya kan supaya jangan tepar. Oke. Ini ngomong apa sih kita? Iya, nggak jelas gitu orang nonton. Percuma ditonton kok nggak jelas gitu ya. Ini jelas ya. Jadi dagingnya di sini, dagingnya di sini. Oke. Jadi begini. Ada hal yang penting bagi kita adalah gini, mungkin ya Respon akan digunakan oleh pihak tertentu sebelah atau pihak siapapun untuk membantah apa yang sudah dibuat oleh Troy ini kan, Tifa dan Roy ya kan, daripada roti lebih baik Troy. Roti kan nggak bagus ya. Oleh Troy yaitu bahwa 99,9% ijazah Jokowi itu adalah palsu. Based on scientific research yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Kalau itu udah pasti itu ya. Kemudian tentu akan ada bantahan dari Respon yang katanya sudah jadi pasca dia akan membuat bantahan itu terhadap apa yang dia tuliskan, sekaligus bantahan itu pasti kepada Mas Roy dan Dr. Tifa kan. Nah, pertanyaan kita adalah justru ya, apa iya seorang researcher, peneliti yang sudah menulis 400 halaman dan bukunya sudah tersebar di mana-mana, bulan nulisnya, tidak sudah menulis Gibran Endgame yang sudah dia sebarkan kemana-mana, lalu akhirnya membantah bahwa buku itu tidak benar isinya, ya kan? Dan sebagai perwujudannya adalah meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan gambarnya minta maaf betul kan? Iya, padahal itu AI ya, itu jangan dipercaya itu. Oh, itu AI ya? AI, Pak Jokowi kan masih yang lama itu. Iya, oke. Masih rambutnya masih tebel. Oke. Ya, masih pakai logo. Oke. Untung Mas Roy bicara itu AI. Kalau enggak, tapi kalau yang lawyernya, masa hukumnya itu beneran. Karena itu video yang posisinya gini tuh. Oke. Itu beneran tuh, saya peragakan betul ya gitu. Oke. Oh, itu AI ya. Jadi itu AI. Yang Respon sama untung Mas Roy ini correctness seperti ini penting ya. Kadang-kadang kita bilang apa adanya deh. Kalau kita juga nggak rela ya, sahabat kita Respon Sianipar dihinakan segitu itu. Ya jangan dah gitu. Cukuplah dia menghinakan dirinya sendiri. Iya, nggak usah kita. Jadi kita jangan menghina dia ya kan. Makanya kita bacakan pantun yang kedua. Apa pantun? Burung nuri hingga bipagar. Oke. Terbang rendah di waktu senja. Iya. Ya, nama Respon Sianipar sering terdengar. Iya. Jadi bahan diskusi di mana-mana. Nah. Ini pantun atau statement? Pantun katanya. Aduh, nggak bener ini, rimanya nggak ada pantun. Aduh. Namanya bukan orang yang bisa bikin pantun, Bang. Apa dan Risman apa ujungnya biar saya benerin pantunnya. Oke, burung nuri hingga bipagar. Enggak, depan yang belakangnya aja. Nama Respon Sianipar sering terdengar, jadi bahan diskusi di mana-mana. Oke. Ya, terbang rendah di waktu senja. Oke. Di mana-mana gitu kan. Oke. Ya. Pergi ke kebun memetik kelapa. Oke. Kelapa muda rasanya segar. Iya. Banyak orang bertanya-tanya. Iya. Apa cerita Respon Sianipar? Itu agak mending lah sedikit. Agak mending ya. Nilainya naik dikit. Naik sedikit. Tapi yang pertama nanti saya perbaiki. Di mana yang di mana? Nama Respon Sianipar sering terdengar. Jadi bahan diskusi di mana-mana. Oke. Nah, itu harusnya tadi. Oke. Jadi gini. Waktu senja. Refli dan Mas Roy tidak sangar. Iya, gitu, ya kan? Punya teman dari Muna. Oke. Ya kan? Ya. Nama Mas Roy nama Respon sering terdengar, jadi pembicaraan di mana-mana. Itu cocok gitu kan. Nah, itu. Ngarna gitu. Ya. Singa parnga gitu. Ya. Mas Roy ya, daripada kita ngobrol ngalur gitu, coba kita lihat aspirasi mereka-mereka yang
menonton di salah satu channel. Ini kan beberapa channel. Betul. Yang siaran langsung RH Channel ya. Betul, RH Channel. Okay. Tapi ada juga Langkah Update. Ada juga yang baru nih, Roy Suryo Official. Berarti ada yang tidak official? Enggak lah, semua official lah. Gitu. Maksudnya hanya ini yang official. Yang official baru satu. Gitu. Ya. Oke. Dan daripada itu. Oke. Akademi. Nah, coba kita lihat ada pertanyaannya ya. Sir RS ya kan? Kok ini bahasa Inggris jadinya anunya saya? What? Lo kok jadi bahasa Inggris semua nih? Berarti anunya apa? Settingnya ini berbahasa Inggris. Harusnya Jepang dong. Oh, harusnya Jepang. Oke. Kalau Jepang It's me. Hah? Itu jawabannya. Oke. Iya kan? Yamaguchi. Nah, it's me. Yamaha. It's me. Coba kita lihat dulu. Saya cuma ngomong gitu loh ya, jangan ada yang sakit hati. Gitu. Ntar ada yang sakit hati lagi. Nah, coba kita lihat yang berbahasa Indonesia. Kita sayang loh. Kita lihat yang berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris juga ini bingung saya ini. Ya, oke. Berarti setelannya. Ini ya. Ya. Bener masih bahasa Inggris juga nih, gimana nih? Roy Suryo Rismon Sianipar thanks to the book Jokowi and Gibran has become a source of income, thank God. Sudah menjadi sumber penghasilan. What are you doing now? Apa yang kau kerjakan sekarang? Ya. Bikin podcast. Betul ya kan? Pergi ke pasar membeli kenari. Oke. Tidak lupa membeli kue talam. Oke. Ramai-ramai nama Rismon Sianipar hari ini. Oke. Jelek banget. Netizen pun ramai memberi salam. Nah, ini bagus. Sekarang ini bagus ujungnya. Salam lu ya. Bagus. Oke, sebut tadi apa? Kalau Anda merasa lapar, makan saja kue talam. Ya kan? Hari ini top sekali respon Sianipar. Semua orang ucapkan salam. Gitu dong. Parlam gitu. Gitu. Jadi one day saya pernah sama sekjen PKS, dia bikin pantun. Tapi pantunnya udah dipersiapkan. Saya ngomong apa dia tergantung kepeannya. Saya jawab on the spot, dia jawab lihat kepeannya. Betul persis tuh kayak kita ingat pada debat dulu. Yang pakai alat bantu itu. Itu sama tuh, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ya tuh. Kemarin juga sama, ngasih ceramah di mana, ngasih ceramah anak-anak, dikasih anak-anak silakan minum obat anti hamil. Gimana sih anak-anak suruh obat pil KB? Nggak tahu siapa ya. Itu nggak tahu siapa lah. Itu ibu-ibu makan apa itu? Makan zat apa itu? Oh iya itu H2SO4. Apa itu? Asam sulfat. Makanya dipanggil Samsul. Samsul itu artinya asam sulfat. Iya. Harusnya asam folat kok asam sulfat. Nggak tahu itu siapa. Ini ada juga nih. Terus ada juga nanti anak-anak diberi minum sekian gramasi. Kelihatannya ada nggak salah kan? Tapi gramasi itu satuan untuk kain. Ya tahu, kalau gram beda gitu loh. Memang kalau kita bacakan lagi bahasa Inggris juga nih. Jokowi always challenge, kan? Will come and show his diplomas in court. Now there is a trial at Surakarta. If a law-abiding statesman is not just attending to the omon-omon. Jadi jika hukum itu mengikat, ya kalau dia negarawan, ya tidak hanya hadir omon-omon. Iyalah. Gitu. Saya heran, 2 HP saya kok bahasa Inggris semua. Itu berarti handphonenya canggih. Handphonenya canggih ya. Iya. Coba pinjam HP yang lain. Iya, HP yang mungkin ada yang bahasa Jepang nih. Yang bahasa Jepang. Enggak ada. Soalnya bukan apa, karena teks aslinya bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasa Indonesia kalau diterjemahkan kan. Enggak, kalau ada yang bahasa Jepang saya minta tolong Andi Aswan untuk menerjemahkan. Ya, kan jadi duta besar ya. Iya. Ya kan gitu. Jadi jadi yang serius lain dari kita adalah ya. Satu itu. Bahwa buku tidak salah. Buku tidak salah. Ya, malam ini concern kita di situ. Sebelum 11 Maret tidak salah. Justru setelah 11 Maret itu yang kemudian kita ragukan sebagai original Rismon meskipun Sianipar. Kami menghormati Mas Refli terhadap sikap dari Anton Pormana, Gus Nur yang kemudian melakukan sesuatu terhadap buku itu, silakan. Silakan. Tapi saya yang ikut terutama yang buku Jokowi White Paper terutama karena di situ ada tulisan saya juga. Ya janganlah, itu naskah ilmiah. Naskah pengetahuan yang kami susun dengan sebuah hal yang riset yang cukup panjang. Ya bahkan di buku Gibran Endgame itu pun itu ada data-data yang saya support ke sana. Gitu. Jadi saya tetap menyatakan jangan salahkan bukunya dan jangan juga salahkan Rismon Prabayar. Prabayar itu sebelum tanggal 11
salahkanlah keadaan ya kan? Iyalah gitu. Setelah sebelah itu kayak lagu tuh, jangan salahkan keadaan. Semua karena keterpaksaan. Nah, itu. Ya kan? Gitu. Ya itu kayak analisisnya Pak Komjen Nugroho kan? Oh, bukan analisisnya Chris Patti bukan. Bukan. Dimana ketika membuat statement itu kan pakai kamera sudah disiapkan, kemudian ekspresinya tidak apa ya? Flat, ekspresinya flat ya kan. Tidak berusaha untuk bagaimana track attention dari apa yang dia kan biasanya kan gitu kan. Iya. Kita kan kalau ngobrol ini seolah-olah kami ini kan seolah-olah ngobrol dengan pemirsa gitu. Iya. Terus yang kita hadapi itu ya handphone kotak sama operatornya yang nyebelin di belakang itu. Iya. Gitu. Untungnya kita mendapatkan izin untuk live di sini. Betul. Karena itu kita konsisten tidak menggunakan kamera. Iya. Tapi menggunakan handphone saja. Gitu. Luar biasa ya. Terus apa tidak lanjutnya? Ada pertanyaan ini. Kalau memang ada pertanyaan silakan bertanya ya, nanti kita akan jawab. Okay. Tapi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Rismond itu tidak menentukan apakah ijazah itu asli atau palsu. Iya. Dan satu lagi sebelum soal ijazah, tidak menegasikan arti buku terutama Jokowi White Paper. Ya. Kemudian kalau dikatakan terus buku itu kan ada orang yang bilang, oh buku itu jadi habis, jadi cacat ilmiah. Enggak sama sekali. Enggak, tetap sama. Apalagi itu ditulis dengan 3 kategori ilmu yang memang berbeda-beda, telematika, kemudian digital forensik dan neuropolitika. Iya. Dan tidak saling dan itu Rismond kan juga sudah mengatakan kami menulis secara parsial dan independen. Iya. Artinya apa? Kalaupun dicabut isinya dia, Rismond itu juga nggak bisa dicabut. Dua lainnya tetap remains. Dua lainnya tetap. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian, ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan? Itu gini. Nanti jadi begini ya. Banyak spekulasi yang mengatakan apa sih penyebab Rismond berubah? Istilahnya membelot, kan? Ya. Nah, saya membelut atau membelot? Itu membelot. Sama. Malah membelot itu licin. Itu lain itu. Itu belut itu. Ini membelot, ya kan? Nah, membailot lain lagi. Membelot. Bailot lain lagi. Yang benar belot atau belot sih? Membelot ya. Nah, jadi ada 2 perspektif. Perspektif yang pertama mengatakan memang dari sononya. Perspektif yang kedua mengatakan dari sininya. Nah, kami tidak ingin berburuk sangka mengatakan dari sononya. Tetapi kita kemukakan faktor-faktor yang kemudian barangkali menjadi alasan. Nah, yang paling kita ketahui adalah dia dilaporkan oleh pro Jokowi. Atau lebih tepatnya anggota dari Ceboker Nusantara itu. Tapi kita nggak sebutkan namanya kalau salah ya. Nggak usah, numpang ngetop nanti dia. Nah, dia dilaporkan dan itu laporan yang serius menyangkut ijazah S3-nya di University of Yamaguchi atau Yamaguchi University Jepang, dan kemudian spekulasi mengenai surat kematian yang konon dibuat oleh istrinya. Nah, kalau itu urusan dia lah. Gitu. Nah ini yang kita anggap bahwa ini yang barangkali mematikan. Yang lain mengatakan memang dari awal memang dia bukan fighter kan? Betul. Tapi dia cuma riding the wave, masuk ke dalam gelanggang. Di mana gelanggang ini memang gelanggang besar. Meskipun ketika masuk gelanggang itu hooknya sama pukulannya selalu tajam dan menggetarkan. Sampai orang kemudian kagum. Ini dari mana sih? Seperti meteor dari. Betul. Kan? Bahkan seorang RH pun rela menjadi lawyer dia kan gitu. Tanpa dibayar. Itu. Nah, tetapi kemudian ketika Super Semar kemarin, tanggal 11 Maret kemarin, saya mendapatkan berita link CNN itu, betapa saya kaget. Sampai saya mengatakan, dari mana isunya? Saya nggak percaya kan? Sebelum kita baca ya. Ternyata benar gitu. Nah, kemudian terkonfirmasi setelah lawyer yang mendampinginya itu menelpon saya setelah miss call 2 kali. Oh, benar. Kalau itu enggak apa-apa disebut. Lawyer mendampinginya Jagir ya, Jahmada Girsa. Dia mengatakan memang mereka meminta restoratif justice karena pada waktu itu alasannya adalah permohonan keluarga. Kan Rismond sempat balik ke Bali kan? Nah, tetapi tentu kita tidak semudah itu bukan saja. Kita harus menganalisisnya dari berbagai aspek. Nah, sekarang yang jelas adalah bahwa
dalam kondisi ini pasti tidak biasa-biasa saja. Pasti. Jadi kita bisa mengatakan tertekan, kita bisa mengatakan dia dipepet, kita bisa dan banyak lah analisis soal itu banyak banget lah. Sehingga kawan-kawan sekalian jangan ambil kesimpulan pemikiran Rismond, statement Rismond setelah tanggal 11 Maret. Itu bukan Rismond yang sesungguhnya, bukan Rismond yang kami kenal. Bukan Rismond yang genuine yang kita kenal awalnya. Kalau sebelum kita kenal ternyata dia begitu, kita nggak tahu. Tapi selama kita bergaul, Rismond yang kita kenal adalah sebelum tanggal 11 Maret. Rismond yang lurus. Jadi paling tidak Rismond prabayar. Paling tidak kita kenal sejak tanggal 15 April. Kan? 2025. Atau semenjak dia melakukan statement pertama setelah tanggal 14 Maret bersama istrinya Vivian itu ke UGM. Waktu itu mengadakan penelitian individual dulu terhadap skripsi. Itu baru itu statement. Walaupun orang kemudian bertanya, kan? Kok sampai begitu-begitunya dia sampai ke sana. Nah, itu menarik. Enggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita tidak menganggap itu sebuah konspirasi. Yang kita tahu adalah dia mengeluarkan statement yang ternyata confirm itu sama dengan apa yang disampaikan diteliti oleh Mas Roy dan kemudian sama yang diteliti oleh Dr. Tifa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sederhana. Rismond mau mencabut segala pernyataan dia. Apakah kemudian ijazahnya menjadi asli? Enggak, apalagi kalau teman-teman perhatikan, selalu yang disampaikan Rismond itu kemarin, meskipun itu katakan tampak seperti 3 hal secara teknis ini saya jelaskan. Dia mengatakan soal translasi. Translasi itu perubahan istilah teknisnya. Kemudian 2 soal rotasi. Rotasi itu perputaran. Kalau dia mengatakan itu untuk ijazah yang disebut diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April, itu pasti hanya translasi saja. Karena translasi itu perubahan dari gambar yang bentuknya miring kayak trapesium itu, kemudian dibenarkan atau dikoreksi, translasi itu dikoreksi. Dan yang mengkoreksi pun itu orang yang nggak proper, namanya Andi Aswan. Dan itu ditayangkan di Rakyat Bersuara tanggal 18 dan 25 November. Nah, kalau ini kita nggak boleh menyebut iNews ya. Nggak boleh, karena sudah jelas kalau Rakyat Bersuara. Dan saksikan Rakyat Bersuara 2 hari lagi. Nah, saya sama Mas Roy ada di situ ya. Ada di situ. Ramai nanti itu pasti. Sayang Rismond nggak ada, ya kan? Tapi lagi diupayakan. Tapi oleh perwakilan Rismond ada. Semoga ada. Sekarang nggak lucu lah. Perwakilan Rismond sekarang kan lawyer Jokowi. Tuh, jadi artinya gini, saya kembali ke situ. Bang Rismond mengatakan 3 hal ya, translasi, rotasi, dan pencahayaan lighting. Itu terus terang sama sekali tidak akan mengubah secara signifikan yang tadi ijazah itu palsu menjadi asli. Itu pun hanya bisa kemudian menyampaikan atau mengkoreksi, misalnya dia mengatakan tadinya nggak kelihatan watermark, kelihatan watermark. Tadinya nggak kelihatan emboss jadi emboss. Dan satu lagi mohon maaf, saya nggak tahu ini terburu-buru atau dia mungkin kurang kontrol. Waktu di depan Istana Wapres, Rismond itu mengatakan juga emboss ada di kiri bawah pojok. Salah. Embossnya itu ada di tanda tangan rektor bukan Pak Teguh. Bukan di pojok kiri bawah, Mon. Gitu loh, dan satu hal sebenarnya dia juga membantah soal lintasan karena kurang korek lihat-lihatnya. Padahal itu dia yakin sekali kan. Cuma yang dia tidak bantah adalah fotonya. Jadi fotonya tetap nggak berubah. Jadi dan gini, foto itu tetap diakui oleh misalnya Pak Ugroseno. Mengatakan itu bukan fotonya Jokowi. Kemudian topi merah. Bukan foto Jokowi. Dr. Tifa, bahkan Dr. Tifa menggunakan matematika Bayesian. Sudah jelas itu. Itu 92,37%. Itu tidak mirip. Persis. Bukan Jokowi. Kalau sudah 90% itu absolut angkanya hampir. Dan Mas Roy juga. Betul. Saya pun juga memastikan ada dengan face recognizer itu tidak match dengan Jokowi. 33% matchingnya dengan Jokowi. Dan dia jauh banget. Dan gini Mas, itu hanya merupakan satu bagian kecil. Apa yang kita temukan banyak sekali itu dalam buku Jokowi White Paper. Misalnya apa? Misalnya adalah soal KKN. Desa KKN di Ketoyan. Nilai sarjana muda. Kemudian skripsi, registrasi. Jadi kalau kita ingat film pengkhianatan G30 SPKI, kita ingat kata Bung Karno. Ini hanya bagian kecil dari riak-riak kecil dalam revolusi. Ini hanya bagian butir yang kecil gitu loh. Itu jadi tidak mengubah apapun. Jadi kalau hanya dikatakan 3 unsur itu kemudian soal rotasi kemudian translasi dan juga hanya pencahayaan, tetap nggak akan mengubah kesimpulan yang ada dalam buku Jokowi White Paper. Justru kalau misalnya Rismond digunakan katakanlah oleh untuk membalik itu nanti oleh penyidik untuk membantah Mas Roy misalnya.
untuk membantah Dokter Tifa misalnya. Justru dia sudah kehilangan kredibilitas. Pasti kasihan saya malah. Iya. Ini persis pertanyaannya aja siapa yang percaya? Iya, persis nasihatnya Dokter Taufik kan? Iya. Iya kan, kalau dia melakukan itu, dia harus mencabut statement yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Bukan statement, keterangan di bawah sumpah. Sebagai ahli di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Februari. 18 Februari. Artinya di situ ya kan? Dia kemudian harus menghadapi konsekuensi sumpah palsu. Iya. Itulah. Jadi kalau dia misalnya mencabut semua keterangan dia dan membuat sebuah statement yang baru, maka akan dibenturkan dengan citizen lawsuit. Ya. Kalau ternyata dia bantah di citizen lawsuit itu, ya berarti dia memberikan keterangan palsu alias sumpah palsu dan tindak pidana. Betul. Jadi nggak gampang bagi Rismond. Apalagi kalau kita bicara tentang RJ itu, saya punya perspektif begini, Mas. Kan memang yang namanya proses penyidikan itu sudah dimulai sebelum KUHP dan KUHP yang baru itu diundangkan. Ya, betul. Nah, kita tahu proses penyidikannya itu kan sudah dilakukan, disahkan lah ya. Sudah dilakukan kira-kira ya November ke bawah. Iya, kan? betul. Karena 7 November kan 7 November mulai terbit SPDP itu. Ya. Nah, dan berdasarkan aturan peralihan pasal 361 huruf A itu kan mengatakan bahwa KUHP ya itu mengatakan bahwa kalau ini bukan KUHP ya? KUHP atau KUHP? KUHP yang baru, yang ada aturan peralihan. Ya, saya kadang 361 huruf A itu ya KUHP lah kalau sampai 300-an ya. Nah, itu mengatakan enggak KUHP. Karena dia mengatakan acara pidana. Ya, acara pidananya menggunakan KUHP yang lama. Ya. Nah, KUHP yang lama itu sepanjang pengetahuan saya tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Oke, yang lama nggak ada, adanya perkap. Ya, gitu. Ada. Lalu kemudian mereka menggunakan perpol, peraturan kepolisian untuk konteks Egy Sujana. Nah, kalau saya mengatakan bahwa perpol itu tidak boleh digunakan karena sudah ada yang baru. Ya. Jadi gini, boleh menggunakan yang lama kalau ada aturannya. Betul. Kalau tidak ada aturannya ya balik ke yang baru. Karena yang baru sudah ada dan tidak boleh digantikan perpol. Jadi kalau kita menggunakan KUHP yang baru ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya. Udah ada aturan detailnya. Ada aturan detail mengenai restoratif justice dan Rismond tidak memenuhi syarat untuk itu sebenarnya. Karena ada pasal 32 dan 35 yang meskipun kami lagi memproses itu untuk di judicial review, cuman kan itu sampai dengan saat ini masih eksis gitu. Sehingga karena ancaman hukumannya lebih dari di atas 5 tahun, ya dia tidak bisa mendapatkan restoratif justice itu. Walaupun sebenarnya kalau dia tetap stay dengan kita, kita sudah mengupayakan agar penyidikannya dihentikan. Tapi bukan minta-minta. Bukan minta-minta. Ini kita demi hukum. Demi hukum. Ada. Karena di hulu kita menganggap bahwa yang namanya proses penyelidikan dan itu penyidikan di mulai Polda ada cacatnya. Ya, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban pasal 10 ya. Kemudian di hilirnya sudah terlewatinya waktu untuk pengembalian dari P19 untuk ke P21 baliknya. Jadi kalau sudah terlampaunya waktu itu jelas-jelas melanggar KUHP yang lama, aturan yang lama. Nah, aturan lama itu mengatakan hanya waktu 14 hari saja. Ini sudah lebih dari 14 hari untuk mengembalikan kembali. Nah, karena itu kasus ini harusnya dihentikan. Ya, tentu penghentiannya dengan SP3 pasti ya. Tapi sekali lagi kami tidak minta kami men-challenge, mengkritik bahwa ini sudah melanggar hukum. Pertanyaannya, bagaimana dengan ijazah Jokowi? Ya, ijazah Jokowi tetap kita perjuangkan, kejar dengan CLS, citizen lawsuit, dan itu sudah sampai ke hampir pembuktian. Dan kalau seandainya nanti di sini lolos, kita adukan ke Barreskrim Mabes Polri lagi. Gitu. Hari Selasa itu besok itu ada sikap dari keputusan dari hakim untuk akan menerapkan yang namanya sumpah pemutus. Ya, decision atau enggak itu ternyata sumpah pemutus. Sumpah pemutus. Kalau memang enggak berani tapi dalam konteks perdata ya. Perdata. Tapi intinya adalah kalau memang kita mau menginvestigasi kasus ijazah palsu ini, maka dua pora itu yang harus kita tunggu, citizen lawsuit dan kemudian dibukanya kembali di Barreskrim Mabes Polri atau laporan baru. Begitu sobat RS sekalian. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan atau tertarik untuk ditanyakan? Selain yang tadi ada nggak? Terkait temuan tenis dan Lukir, apakah program sikap Rismond ini akan mempengaruhi argumen-argumen? Ya itu tadi kan kita sama sekali tidak ya. Kami tetap 99,9% meyakini palsu. Dan itu tidak akan mengubah 0,01% pun ya apapun sikap kami. Dan tadi itu kan sudah kami sampaikan,
apa yang disampaikan berulang-ulang itu soal translasi, rotasi, kemudian pencahayaan, apalagi maaf ya, kemudian respon bicara soal focal length ya, itu istilah fotografi. Focal length itu adalah panjang dari kamera, ya, ada panjang dari lensa. Yang dipakai Dian Sandi itu handphone. Ya, handphone tuh nggak ada ukuran focal length-nya. Ya, kalau ada tuh hanya fixed length-nya dia, yaitu berapa mili, itu setara dengan lensa kamera 135 mm. Dan itu nggak signifikan. Kalau kita bicara focal length itu, misalnya adalah yang signifikan tuh kalau kita bicara misalnya kita memotret seseorang model misalnya mau dibikin deep of field sempit, atau istilah sekarang tuh mungkin dibuat apa namanya, belakangnya ngeblur gitu ya. Istilahnya ada istilah anak-anak sekarang tuh istilahnya apa, anak-anak APG sekarang itu. Nah, itu adalah semakin panjang vokalnya, itu dia akan semakin ngeblur, ya. Semakin pendek jaraknya, semakin ngeblur. Dan kalau kemudian semakin pakai diafragma yang besar, artinya angkanya kecil, ya 2,5, kemudian 1,8, itu makin blur. Itu hasil gambarnya. Itulah kita bicara soal vokal. Nggak ada hubungannya vokal itu dengan bentuk dari gambar gitu loh. Apalagi ini hanya mengenai handphone. Makanya kenapa saya motret Mas Refli ketika di skripsi di ruang 109 di Universitas Gadjah Mada itu saya pakai kamera profesional, pakai kamera gede. Kamera yang saya bawa sama ketika saya bawa di Sydney. Ya, kamera profesional itu DSLR digital single lens reflex. Yang itu jelas betul, dan dia hasilnya pun dalam format RAW, bukan format JPEG, Joint Photographic Expert Group. Mereknya nggak usah disebut, nggak usah lah, nggak usah Canon gitu, itu nggak perlu ya. Karena itu nanti orang bilang agamanya apa, Canon atau Nikon, nah gitu. Janganlah, ada agamanya Sony sekarang kebanyakan. Jadi nggak itu, ini beneran, ini candaan ya. Sorry, tadi istilah deep of field itu kalau anak-anak sekarang itu istilahnya bokeh. Ya, jadi kalau kita motret sekarang pengen bokeh, itu baru kita bicara soal vokal. Vokal length itu kalau vokalnya panjang, makanya dulu fotografer model itu suka pakai lensa minimal 85 mili minimal. Paling bagus untuk model itu 105 mili. Lebih bagus lagi kita pakai yang panjang 200 mili. Bahkan saya kadang-kadang iseng, saya pakai motret model, saya pakai lensa Mairer 500 mili atau bahkan 1000 mili. Jadi panjang banget supaya apa? Bokeh banget. Kemudian diafragma ini kita atur sebesar mungkin, ya 4 atau 5,6 kalau lensanya panjang. Jaraknya sedikit, jadi itu benar-benar bisa bokeh. Itu ya. Jadi nggak ada hubungannya soal focal length itu dengan apa hasil gambar yang kemudian nampak emboss, kemudian nampak watermark gitu ya. Jadi oke lah, nggak usah nyebrang cuma ke fotografi lah ya. Gitu. Fotografi itu makanan saya semenjak SMP itu. Gitu Mas, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi tidak mengubah saya gitu. tetap membaca komentar-komentar dalam bahasa Inggris. Tetap bahasa Inggris. Ya, what? Macam-macam nih kan. It's me. Jadi itu ada di RH Channel itu It's Me itu. Ya kan? Jadi sobat era sekalian, itu saja ya mungkin yang bisa kita share ya. Sekali lagi bahwa kita melihat bahwa apa yang disampaikan Rismond itu benar adanya sebelum tanggal 11 Maret. Setelah tanggal 11 Maret rasanya kita tidak bisa lagi melihat sebuah statement yang genuine lagi. Nggak bisa. Karena itu don't worry. Ambil Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026. Tapi kemudian barangkali setelah 11 Maret 2026 patut kita pertanyakan apakah itu adalah kehendak bebas dari Rismond? Apakah kemudian dia sudah didikte oleh kekuasaan atau kekuatan? Justru ini makin menjelaskan bahwa ijazah itu 99,9% palsu bisa jadi. Karena terlalu besar effort yang dikeluarkan untuk menghadang statement itu. Menyewa pengacara, menawarkan restoratif justice dan lain sebagainya. Nah, itu yang itu yang kemudian ini. Ini saya tergerak dengan suasana tempat ini. Ini adalah pahlawan bukan pahlawan revolusi, pahlawan dari Aceh. Yaitu Tengku Umar. Dan kaosnya? Dan kaosnya pantes. Nah, ya kan? Kita harus menghormati juga. Dulu kita punya pahlawan perang yang bertempur secara sangat hebat dan dianggap sama Belanda. Itu The Java Oorlog. Perang Jawa. Itu Pangeran Diponegoro. Nah, tapi kita sekarang jangan lupa, kita melawan yang namanya Pangeran Niponegoro. Ijazah al palsu. Luar biasa. Itu. Saya nggak perlu tahu ini siapa, nggak ngerti lah ya. Yang ngirim kaos tolong deh sebutin ini siapa gitu ya. Saya juga nggak ngerti kalau isinya Pangeran Niponegoro. Jelas kita hormati Tengku Umar sebagai pahlawan Aceh. Nah, ini yang coba kalau supaya nggak bias gender, ada pahlawan ceweknya tuh.
Cut Nyadin. Cut Nyadin. Oke. Lama-lama tahu dong tempatnya Oh ya, jangan diambil, jangan. Kan? Oh, diambil juga. Gak apa-apa. Tunjukkan, kita harus menghormati. Nanti ada yang protes. Biar gender mas yang ditunjukkan hanya Cut Nyadin. Nah, hanya ini Cut Nyadin. Jadi hormat kepada dua pahlawan kita. Hormat kepada Pangeran Diponegoro. Tapi kita challenge Pangeran Niponegoro. Oh, nah, gitu ya. Iya, itu mas. Oke, Mas Roy, silakan closing statement. Udah tadi Sudah ya. Oke. Ya. Kita contoh pahlawan yang sesungguhnya. Siap. Tapi jangan ambil pahlawan yang kesiangan. Iya, itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.